itu untuk mengecek setiap harinya, terus kemudian untuk itu loh, membersihkan ini apa sih, membersihkan pasien ini apa sih istilahnya ya, itu ya. Terus kemudian mungkin lain sebagainya itu apakah masih bisa diakses dengan waktu yang lama atau ada berbatas nih Mas, Mbak? Bisa kok, bisa. Bisa. Jadi misalkan ada stroke nih, kita kan ada fisioterapisnya. Kita bisa datang juga fisioterapis M Saleh yang bisa datang ke rumah untuk misalkan ada yang stroke pengen sewu kita berobat jalan, digerakkan dengan kondisi tubuh yang seperti apa. Terus misalkan mungkin dia lansia, ada keluarga, misalkan butuh pelayanan untuk memandikan, kita bisa seperti itu. Oh, jadi tidak ada berbatas waktu, misalnya dari RSUD ini sampai seminggu ya Pak, nanti setelah itu ya nggak tahu ya, enggak. Jadi memang sesuai dengan keinginan pasien. Kalau memang pasien ingin masih terus berjalan, monggo dari rumah sakit akan mendampingi, begitu nggih. Tapi kalau misalnya dari pihak keluarga atau pasien, udah mungkin ini sudah sampai di sini, mungkin sudah ada pasien juga sudah ada perkembangan, itu berarti sudah juga berarti ya. Oke, jadi sesuai dengan permintaan pasien juga ya. Betul. Nah, aku mau tanya juga nih terkait pelayanan home care-nya nih. Nah, home care-nya sendiri ini mekanisme untuk administrasinya bagaimana Mbak Santi, Mas Rizky? Ini biasanya juga yang menjadi pertanyaan ya, administrasi pokoknya belakangnya mesti administrasi, makanya tak embel-embeli biar masyarakat atau mitra suara kota semakin jelas nih. Oke, kalau masalah administrasi memang layanan home care ini berbayar ya. Berbayar. Jadi untuk tarif-tarifnya ini sudah ada kolomnya masing-masing. Misalkan stroke ini di harga berapa? Sebutin dong. Harga berapa? Sebutin sedikit aja Mas, nggak apa-apa. Kalau harganya kita tidak tahu ya. Oh gitu. Sudah di perda sih. Gitu. Baik. Bisa di-download nanti di peraturan daerah. Terus misalkan kita sudah datangi nih, ternyata kondisi finansial dari si pasien maupun lansia ini kurang mampu, jadi bisa kita bawa ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit, mungkin nanti bisa diprogramkan ikut PBI. PBI pemerintah. Baik, jadi dari pihak rumah sakit RSUD sendiri juga melakukan servis PBI ya, untuk include di IHC ya Mas ya, program pemerintah. Dan khusus warga kota juga ya Mbak ya. Oke, jadi hanya khusus warga kota. Baik. Jadi kalau misalnya memang yang dirasa memang dari finansial atau ekonomi ini ternyata membutuhkan tindakan medis yang berkelanjutan, namun dari secara administrasi budgeting mandiri ini kayaknya tidak mungkin begitu ya. Ini dari pihak rumah sakit memberikan pendampingan untuk pengurusan masuk ke UHC atau PBI begitu ya. Baik, ini sangat menarik sekali. Sebentar, saya mau melipir dulu untuk mengecek WhatsApp. Ternyata juga sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum buat Mbak dan Mas Rizky. Ini masalah pelayanan rumah sakit di Dokter Saleh Pak, bukan Dokter Sutomo nih Pak ya. Bentar. Gini maksudnya. Kalau mau bertanya terkait pelayanan dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, kalau dari dulu itu sudah baik. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang awam lalu ingin melakukan pelayanan atau membesuk atau gimana Pak? Ini bagaimana mekanismenya? Kita ambil salah satu aja ya. Misalkan terkait pelayanan deh. Ya, pelayanan yang masyarakat nol putul nggak tahu ke rumah sakit Dokter Muhammad Saleh gitu ya. Nah ini bagaimana arah atau alurnya nih Mbak Mas, yang dimaksud kayak gitu gitu ya Pak Lapendus ya. Jadi arah dan alurnya seperti apa sehingga tidak membuat miskom antara pihak rumah sakit yang telah memberikan edukasi atau penjelasan kepada pasien. Nah ini yang awam banget, nol putul, gak pernah ke Dokter Muhammad Saleh. Oke. Yang nol putul ya. Yang nol putul ini ya istilahnya ya. Dari
pasien maupun keluarga pasien bisa menemui satpam yang ada yang terdekat, misalkan dia ada di posisi IGD misalkan. Saya mau tanya layanan ini ada nggak? Mungkin nanti bisa dari satpam ataupun security kita diarahkan ke ruangan saya. Di ruangan saya itu adalah ruangan humas, layanan informasi dan pengaduan. Jadi buat masyarakat Kota Probolinggo yang masih awam tentang layanan-layanan apa yang ada di RSUD, boleh tanya lewat situ. Itu secara offline. Kalau online-nya bisa di WA saya gitu. Oh, jadi dari pihak rumah sakit juga memberikan servis by WA ya? Iya dong. Iya dong. Jadi handphone ini siap berdering kapan saja ya? Siap berdering kapan saja. Luar biasa. Jadi tentunya kalau misalkan masyarakat daripada salah jalan begitu ya, terus kemudian salah juga maksud ke pelayanannya, entah itu mau ke poli mana gitu ya, daripada miskom dari pihak rumah sakit, ini bisa menghubungi dulu security atau satpam. Nanti dari satpam atau security ini nanti akan diantarkan ke ruang humas ya. Ini humas ini adalah informasi juga Mitra Suara Kota ya, untuk Mitra Suara Kota yang memang membutuhkan informasi seputar pelayanan ataupun edukasi dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Mbak Sani mau menambahkan boleh monggo. Saya juga mau menambahkan ya terkait pasien yang sama sekali ya pelayanannya awam dari awam, dia juga bisa bertanya dari rumah. Seperti tadi halnya Mas Rizky tadi bilang, di kontak pesan kita, yang dimana ada kontak pesannya Humas. Kontak pesan tersebut itu yang jawab kita berdua Kak. Jadi miminya kita berdua. Kita kenalan dulu ya, Mas. Ini Mas Mimi, ini Mbak Mimi. Ya, oh gitu. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau dia jauh. Entah orang mana, maksud saya entah dia di luar wilayah kota maupun kabupaten, dia bisa dari rumah tanya dulu, Kak, ini pelayanannya buka apa tidak, kan ada kan pelayanan di sini, kalau saya seperti ini bagaimana, kalau saya mau kontrol ini bagaimana, gitu. Bisa tanya di nomor kontak pesan. Boleh. Berapa Mbak Sandi? Di 082 Jangan sampai salah nomor ini, nanti salah nomor ayang gawat ini. Iya betul. Salah. 081. Oke, 081 130 371 19. Diulangi lagi. 081 130 371 19. Baik. Ini adalah layanan by telepon ataupun by WA yang bisa dihubungi terlebih dahulu oleh Mitra Suara Kota ataupun pasien ketika hendak misalkan ingin bertanya sesuatu pelayanan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Begitu ya Pak Lapendos maksud dan tujuannya. Kak, boleh menambahkan? Untuk kontak pesan tadi digarisbawahi Kak untuk WA saja. Oh, ini hanya WA. Ya. Oke. Dan itu jam kerja. Oke, perlu digarisbawahi lagi ya. Di jam kerja jangan sampai malah. Makanya tadi saya sampai excited, seloyalitas itu Mbak Mimin dan Mas Mimin ini ya gitu ya. Baik, jam kerjanya berarti sampai di batas maksimal jam berapa? Jam 4. Jam berapa nih Mbak? Jam 4 nih ya. Jam 4 sore dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Jumat. Oke. Jadi sesuai semuanya yang diakses harusnya sesuai dengan jam pelayanan. Di garis bawah ya Mitra Suara Kota ya. Jadi kalau di luar itu mungkin akan direspon besoknya. Gitu ya. Kalau misalkan urgent sekali, monggo langsung datang ke Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh ya kan gitu ya. Jadi kita juga punya private time juga gitu maksudnya Mitra Suara Kota. Mbak Mimin dan Mas Mimin juga punya private time juga, tidak seloyal itu untuk ini ya menemani pasien. Saya tadi juga sudah kaget. Masa saya nggak tidur? kadang kan seperti itu. Kadang kalau masyarakat Kota Probolinggo itu kan kalau sudah urgent sekali nggak omesan ya istilahnya kayak gitu betul, ya betul. Mas ya, ketika sudah diberikan servis dengan WA terus ngomong nggak dijawab, udah keluar di luar sana iya. Nah padahal perlu digarisbawahi dan diketahui bersama, semua layanan akses home care juga sama ya, itu adalah di jam kerja. Gitu okay. Di luar itu nanti akan direspon setelah jam kerja ya.
Nah, ini boleh kita jedah dulu aja Mitra Suara Kota dengan satu komposisi untuk melengkapi aktivitas pagi Mitra Suara Kota dan ditemani dengan dua mimpinnya RSUD Dr. Muhammad Saleh gitu ya. Jangan pernah kemana-mana Mitra Suara Kota masih nimbrung di 101,7.
lagi bersama dengan Klinik Udara ya. Pagi kali ini masih seputar terkait pelayanan unggulan dari Sakit Dr. Muhammad Saleh. Pala Pendos penasaran sama Mas Rizky ternyata. Tapi kan sama Mbak Santinya ya. Mas Rizky saya juga nggak tahu istrinya kerja di mana gitu ya. Baik, kita balik lagi aja ya ke topik kali ini terkait layanan unggulan di Dr. Muhammad Saleh. Masih banyak yang masih belum kita bahas terkait pelayanan MCU. Nah, ini mungkin sedikit bisa di-spill sama ruang rawat inap residential suite begitu ya. Nah, ini kalau saya MCU dulu aja deh. Boleh. Mas Rizky, kalau untuk pelayanan MCU sendiri ini apakah karena kan biasanya dari beberapa pasien tidak sama ya MCU yang untuk apa gitu kan biasanya. Ini apakah bisa administrasinya by ini tercover BPJS atau mandiri ini? Ini siapa dulu nih? Mas boleh Mbak Santi boleh. Jadi MCU itu adalah medical check up ya. Medical check up otomatis itu tarifnya mandiri, nggak bisa tercover BPJS gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan dari yang mau MCU itu sendiri. Misalkan, Mas saya mau MCU-nya itu misalkan treadmill, torak, itu aja. Oh iya nanti kita ada tarifnya tersendiri tuh. Gitu. Jadi tinggal pilih layanan MCU apa namanya eksklusif, ada paket-paketnya. Oh ada paket-paketnya ya. Oh ini ada nggak Mbak Sani, Mas Rizky bawa paket-paketnya? Boleh sedikit di-spill gitu ya? Oke. Kak. Terus di MCU sendiri atau medical check up sendiri itu ada paket-paket kita yang dimana pertama ada paket sehat jasmani. Sehat jasmani yang terdiri sehat jasmani itu terdiri dari konsultasi dokter umum yang pastinya sudah berstatus PNS ya Pak. Lalu ada pemeriksaan fisik, tes buta warna. Oke. Gitu. Untuk tarifnya boleh itu 55 sepaket itu ya. Satu paket. Itu Satu sudah paket. Sudah beserta surat kesehatannya, surat keterangannya ya kan. Untuk yang kedua ada paket tes narkoba. Nah, Tes ini narkoba. biasanya banyak banget yang dibutuhkan ya. Betul. Di RSUD misalnya sendiri untuk paket narkoba kita sudah 6 parameter Kak. 6 parameter ini istilahnya apa Mbak Santi? 6 parameter itu sebenarnya banyak sih Kak, ada AMF, ada AMP, MOP, THC, MET, BZD, dan COC. Terus ada pemeriksaan dokter spesialis kedokteran jiwa. Juga sama dengan status PNS juga. Dengan tarif 225.000 Kak. 225 dengan paket yang sudah disebutkan tadi ya, pemeriksaannya ya, termasuk sama kesehatan jiwa. Kesehatan betul. Ya, kesehatan jiwa ya. Oke, baik. 225.000. Lalu ada paket sehat rohani juga. Sehat rohani, baik. Ini apa nih? Sehat rohani. Jadi paketnya itu ada tes MMPI. Oke, ini apa? Pemeriksaannya dengan dokter spesialis kedokteran jiwa juga yang sudah status PNS dengan tarif 440.000. 440.000. Oke, lalu ada lagi paket lagi di mana ada paket tes narkoba dan sehat rohani yang dimana digabungkan ke antara narkoba dan sehat rohani. Di sana dia digabungkan sama kayak tadi, ada pemeriksaan narkoba yang sudah 6 parameter, ada pemeriksaan dengan dokter spesialis kedokteran jiwa, juga ada tes MMPI, yang dimana tarifnya berkisar 615 gitu. 615.000. Baik, ada lagi? Ada lagi. Boleh jadi Mbak paket Santi. kita itu lebih efisien ya. Lebih efisien, dimana penggabungan juga dari paket sehat jasmani dan rohani dan tes narkoba. Berapa? Bukan semua yang harusnya kalau pembayarannya Terpisah, lebih ya. mahal begitu, di kita hanya 670.000. Hanya 670.000. Baik. Masih ada lagi paketnya? Sudah habis? Sudah ya. Jadi beberapa paket, tidak ada paket ini ya
Mas Rizky. Untuk kesehatan apa tadi yang pertama? Sehat jasmani. Sehat jasmani, nggak ada pengecekan untuk apa namanya orang konsultasi untuk gizi. Misalkan kadang kalau di rumah sakit sebelah, kita tidak menyebutkan produk ya. Di rumah sakit sebelah itu ada pelayanan terhadap konsultasi gizi yang pengen program diet gitu. Ini belum masuk ya? Belum masuk di paket itu. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mbak Santi ini adalah layanan NCU untuk program untuk medis. Kayak persyaratan pemberkasan P3K dan juga PNS seperti itu. Jadi untuk pelayanan itu anak-anak sekolah misalkan yang membutuhkan kayak mau kuliah gitu Kak. Gitu pelayanannya. Kalau untuk MCU yang disebutkan dari kakaknya ada sih. Ada. Itu ada berbagai macam. Di sini ada paket unggulan MCU. Itu ada paket basic, premium dan juga paket eksklusif. Ada paket per paketnya. Ada paket basic, ada premium dan juga eksklusif. Oke, jadi tinggal Mitra Suara Kota nanti hubungi aja ya Mas Mimin sama Mbak Miminnya aja, nanti ngedet aja deh Mitra Suara Kota sama mereka berdua aja ya. Sambil ngopi boleh di luar. Ngedet aja untuk pengen layanan medical check up yang mana yang mau diinginkan, nanti akan diarahkan begitu ya. Waduh, saya jadi ini terbayang-bayang dengan semua paket ini, banyak sekali ya yang diinkludkan oleh RSUD Dr. Muhammad Saleh, sehingga Mitra Suara Kota kalau ingin melakukan pelayanan tidak balik lagi ya. Oh ternyata ini ada juga, sekalian aja Bu yang ini gitu berarti ya nantinya. Baik. Terus kita berpindah nih dari layanan medical check up ke ruang inap presidensial suite. Gongnya kayaknya. Jadi Mitra Suara Kota ini masih kayaknya 30% nih Mbak Mas yang baru tahu gitu ya, karena kebanyakan masyarakat Kota Probolinggo taunya nggak ada, cuma VIP tok gitu kan ya. Nah ini mungkin bisa diceritakan bagaimana kalau misalkan Mitra Suara Kota ingin mendapatkan pelayanan rawat inap dengan fasilitas room presidential suite. Masih baik, presidential suite itu adalah ruang rawat inap eksklusif yang ada di RSUD Dr. Kota Probolinggo. Kami memiliki 2 ruang rawat inap presidensial suite. Kak. Jadi ruang rawat inapnya itu di dalamnya ada berbagai macam fasilitas yang ditawarkan di sana. Baik ada yang ruang penunggu pasiennya itu kita tersedia untuk kursi pijatnya. Waduh. Kursi pijat ada dapurnya kitchen ya, set juga, kamar mandi adanya heater, water heaternya lengkap, ada pemanas. AC ada 2. Oke. Ada kulkas, televisi juga. Tuh, semua fasilitasnya udah di-spill satu-satu. Mitra Suara Kota bisa membayangkan kan gimana rasa nyamannya presidential suite ini. Terus kemudian Mas Rizky. Dan juga ada tambahan bagi penunggu pasien itu juga mendapat makanan gizi. Jadi selain makan pasiennya 3 kali sehari, lalu juga di residential suite ada pasien makan menunggu pasiennya Kak 3 kali juga. 3 kali juga makan menunggu pasien. Jadi selain pasien yang diberikan untuk konsumsi, tapi penunggu pasien juga diberikan. Itu pun 3 kali per hari Kak. Sama begitu ya. Tapi menu beda ya. Menu beda. Sudah termasuk snack dan buahnya Kak. Loh kok komplit gitu ya. Kalau Mitra Suara Kota penasaran nggak bisa membayangkan ya. Saya kemarin tuh sempat masuk ya. Di dalamnya tuh hampir sama kalau Mitra Suara Kota masuk di hotel terus atau juga di apartemen. Karena biasanya di apartemen itu udah satu set dengan kitchen set gitu ya. Kalau misalnya di hotel kan nggak ada nih kitchen set. Tapi kalau yang di ini itu hampir sama dengan apartemen yang sudah eksklusif ya, Nyun Sewu. Karena ada kursi pijatnya. Nah, kemarin saya juga mau penasaran nih, mau tanya nih Mas. Kemarin itu waktu launching room presidential suite, itu ada petugas perawat dengan menggunakan kostum yang berbeda. Apakah
untuk pasien dengan untuk mengakses permintaan untuk di room presidential suite itu juga perawatnya berbeda. Karena kemarin melihat dari uniform yang dipakai itu seperti dengan pramugari, kok enak gitu loh maksudku gitu ya. Apakah sama atau gimana? Ya iya dong. Oh beda kita memang harus ya. memberikan perawatan yang wah gitu, biar masyarakat Kota Probolinggo ini melihat RSUD Rumah Saleh, wow ternyata RSUD tipe B yang ada di Kota Probolinggo skala hotel. Jadi termasuk perawatnya juga eksklusif. Eksklusif juga. Baik, jadi perawatnya memang disediakan untuk pasien yang di room presidential suite. Yeah. Nah, nyun sewu nih, ini biasanya masyarakat Kota Probolinggo kalau nggak disepil budget gitu ya. Ini biasanya suka senam jantung di tempat. Betul. Ini boleh di-spill dari yang jangan gongnya dulu nih Mas. Dari yang kelas bawah dulu deh, per malamnya berapa, terus kemudian ke gongnya. Biar nanti masyarakat juga tidak terlalu shock mendengar. Untuk tarifnya presidensial suite ini karena tersedia hanya 2 kamar ya, 2 kamar, dan khusus presidensial suite ini tidak bisa ditanggung BPJS. Oke, di garis Jadi bawah harus ya. bayar umum dan bayar mandiri dengan biaya 1.060.000. 1.060.000 per malam. Per malam, itu hanya kamar dan akomodasi makan aja. Untuk konsultasi dokter dan lain-lain di luar itu. Oke. Jadi itu hanya price untuk roomnya saja adalah 1.060.000, tidak tertanggung oleh BPJS ataupun pelayanan jam sostek lainnya ya. Harus dengan Mitra Suara Kota mengaksesnya sendiri. Istilah lain adalah bayar dewe ya, ND ya istilahnya ya. Bayar dewe. Kemudian kalau misalnya untuk kelas yang lainnya, karena kan sekarang udah kabarnya dari BPJS kan kalau udah masuk ada kelas nih, Mbak. Iya kan? Ya, atau Masih gimana? belum sih, Masih belum ya, belum diterapkan di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Tapi kalau misalnya untuk Mitra Suara Kota yang non BPJS, mungkin bisa di-spill dari harga terendah room di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh per malamnya berapa? Ya ini untuk yang non BPJS ya. Kalau BPJS kan kita sudah paham semua, dia sesuai dengan hak kelasnya. Ini kita tidak membeda-bedakan sebenarnya. Untuk kelas paling bawah sendiri di kelas 3 di sini untuk sarana dan pelayanannya per harinya 95.000 kan. Per malam ya. Ya, itu lain obat, lain tindakan dan lain konsul juga. Untuk di kelas 2-nya itu ada sekitar 205. 205.000, baik. Yang kelas 1 260.000. 260 untuk kelas 1. Betul. Kita ada VIP ada 430. 430. VVIP 530. VVIP 530. Dan paling gongnya presiden 1.060.000. Oke. Itu termasuk juga sama dengan pasien untuk anak. Sama ya. Oke. Jadi itu ya, dari harga paling rendah adalah 95.000 naik ke 205.000 nggih. Terus kemudian naik. Tapi ingin sewu yang disebutkan adalah untuk pasien non BPJS dan itu hanya roomnya saja ya. Di RSUD misalnya sendiri selain ada room seperti itu, kita kan punya HCU Kak. Ada HCU, ada isolasi, ada ruangan intensif. Itu juga ada sendiri Kak. Boleh disepil Mbak Santi. Untuk HCU sendiri yang dimana ada high care unit, di sana ada 260.000. 260.000. Oke. Isolasi 210 dan intensif 310. Isolasi 210 dan intensif 310. 310 ini untuk pasien non BPJS ya. Jadi kalau misalnya Mitra Suara Kota yang saya tidak doakan ya. Saya mau nyebutnya ini takut baper ya. Saya tidak doakan. Jadi kalau misalnya Mitra Suara Kota
ingin melakukan rawat inap sewaktu-waktu. Nah itu barusan sudah disampaikan ya oleh Mas Rizky dan Mbak Santi, ada beberapa tipe room yang ada di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Nyun sewu, ini bukan hotel nggih, tapi ini adalah harga room yang memang only roomnya yang disampaikan karena memang masih belum dengan include pengecekan medisnya, tindakannya untuk obatnya dan lain sebagainya, itu berbeda nggih. Kemudian, waduh, ini kurang 3 menit menuju closing aku ternyata ya. Masih ada yang mau disampaikan Mbak Santi, Mas Rizky, boleh, monggo silakan. Oke, terima kasih. Sudah di penghujung acara nih kayaknya. Iya, tapi nggak kerasa. Wah, gak kerasa kita. Padahal masih banyak yang mau di-spill. Kita sampaikan. Boleh. Ini masih banyak banget. Oke, buat masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya, mungkin yang masih awam tentang layanan apa aja sih yang tersedia di RSUD Masyarakat Kota Probolinggo, gak apa-apa. Untuk masyarakat Kota Probolinggo boleh di follow nih medsosnya RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Untuk yang pertama adalah di IG-nya di RSUD Muhammad Saleh Probolinggo. Untuk Facebooknya RSUD Muhammad Saleh. Untuk TikToknya UUBK RSUD Muhammad Saleh. Dan untuk websitenya di rsud.probolinggo.co.id. Semua layanan informasi baik itu tentang flyer layanan, edukasi dan juga berbagai informasi terkait poli rawat jalan maupun rawat inap tersedia di sana. Jadi pantengin aja media sosial RSUD Dr. Saleh Kota Probolinggo dengan cara like, komen, dan share. Oke, Mbak Santi mau menambahkan, boleh? Sudah cukup. Jadi bisa disesuaikan ya, Mitra Suara Kota, semua medsos sudah digandeng nih oleh pihak RSUD Dr. Muhammad Saleh. Karena sampai di TikTok juga ya. Betul. Masyarakat sekarang kan sukanya adalah demennya TikTok. Ya. Oke, jadi Mitra Suara Kota boleh mengakses beberapa channel media sosial yang digunakan oleh RSUD Dr. Muhammad Saleh. Sekaligus tadi ya kita spill lagi nomor admin yang bisa dihubungi untuk berkonsultasi. Silakan Mitra Suara Kota bisa mengakses di 081 130 371 19. Saya ulangi di 081 130 371 19 ya. Dan ini hanya menerima by pesan WhatsApp, tidak untuk telepon, okay? Nah, itu tadi klinik udara kita ya di kesempatan pagi kali ini seputar program unggulan di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Terima kasih banyak Mas Mimin, Mbak Mimin, Mas Rizky dan Mbak Santi yang sudah menemani kebersamaan kita di klinik udara pagi kali ini untuk edisi hari Jumat 8 Agustus 2025. Dan terima kasih banyak untuk Mitra Suara Kota yang juga sudah setia di 101,7 dan dipanteng juga di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh secara live streamingnya. Nantikan beberapa materi lagi atau edukasi lagi ya di minggu berikutnya di setiap hari Jumatnya ya. Akhir kata kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.